Oke, dilanjutkan dengan CSS. Saya yakin di kelas Anda sudah belajar mempelajari, di praktikum juga cukup banyak. Ini tambahan saja, mengingatkan kembali cascading style sheet. Jadi cascading style sheet ini komplement ya, jadi tambahan untuk HTML. Fungsinya itu tunggal, yaitu mendefinisikan style atau gaya dari tag-tag HTML untuk ditampilkan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu juga standar dari W3Org, salah satu recommendation gitu ya dari W3Org. Jadi rasa-rasanya wajib untuk dipahami, dipelajari dan digunakan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Bentuk dasarnya sama ya. Bentuk dasarnya mirip-mirip seperti tag HTML. Jadi dia punya selektor. Nih. Kemudian property, kemudian juga value pun sama seperti HTML, ada reserved repositorinya atau didefinisikan sendiri. Nah, tidak jauh berbeda juga cara mendefinisikan seperti HTML, jadi cuma perbedaannya sedikit ini. Jadi ada enclosed curly branch. Nah, perhatikan kalau Anda definisikan seperti ini, jadi ada tanda pemisahan, berarti style yang Anda definisikan itu bisa lebih dari satu line gitu ya, bisa lebih dari satu line. Jadi untuk satu tag mungkin ada banyak multiple line of style, sangat mungkin. Mirip-mirip saja, sama seperti HTML, ada dictionary secara khusus ya, jadi propertinya apa saja, kemudian kalau misalnya ada reserved value itu juga apa saja, lihat di dictionary, dan saya yakin Anda sudah melihatnya. Oke, tipenya mengingatkan kembali, ada location-nya, ada internal, ada eksternal. Internal itu ada dalam file HTML, kalau eksternal dia di luar file HTML, jadi didefinisikan dengan ekstensi khusus .css seperti ini. Nah, kalau saya merekomendasikan sebaiknya Anda, saya pribadi ya ini, sebaiknya Anda mendefinisikan style sheet untuk website Anda atau webpage Anda atau modul tertentu itu dengan file eksternal. Jadi lebih mudah untuk diupdate gitu ya, lebih mudah untuk diupdate dan lagi pula juga bisa diakses gitu ya, diakses bersama-sama seperti itu. Oke, selektor seperti sudah sampaikan tadi, jadi ada tag selektor, ada class selektor, ada ID kelas, dan ID ini nggak jauh berbeda, mirip-mirip saja lah. Nah, untuk tag ini refers to tagnya HTML ya, jadi refers to tagnya HTML, jadi otomatis seperti ini. Oke, sebagai contoh internal. Nah, Anda perhatikan internal, kalau internal, lokasinya internal itu didefinisikan di dalam file HTML, ada dalam enclosed text style di HTML begini. Jadi ini ya, jadi didefinisikan di sini. Begitu internal, jadi didefinisikan di dalam enclosed text style, atau Anda juga bisa mendefinisikan langsung seperti ini contohnya. Jadi ini, jadi tag paragraf, kemudian tuliskan keyword style, reserved keyword ya, ini style, otomatis nanti server langsung tahu atau browser langsung tahu, oh ini berarti cascading style sheet gitu ya. Kemudian Anda masukkan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai inline ya, cara menuliskannya inline. Ini juga internal, cara menggunakannya inline. Nah, seperti ini bisa sebagai contoh, bentar. Nah, ini contoh atau dibesarkan, oke. Ya nih, enclose. Nah, ini adalah internal, jadi didefinisikan di file HTML. Nih, di file HTML. Kemudian cara menggunakannya, setiap Anda mengakses tag tertentu, misalnya paragraph atau heading 1, otomatis tag Anda itu akan didefinisikan stylenya berdasarkan style yang sudah didefinisikan ini. Perhatikan, paragraph font 90%, ini aja heading 1, terus kemudian didefinisikan khusus font size-nya 120%. Jadi setiap kali Anda mengakses teks menggunakan tag ini seperti ini ya, heading 1, ini juga heading 1,
Nah, seperti ini otomatis title of page ini akan stylenya didefinisikan seperti ini. Oke.